Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5, kelas genap, di sini akan mempresentasikan mengenai pengaruh penggorengan terhadap jamur. Di sini, anggota dari kelompok 5, saya Putri Andini Nuruliana, lalu ada Salsa Bilayuka Dewayani, Devi Aprianti, dan Eosria Nindita Harefa. Sebelumnya, di sini kami akan membahas 4 outline besar, yaitu ada jenis produk, pembahasan meliputi pengaruh teknik penggorengan dan pengaruh parameter penggorengan, serta kesimpulan. Untuk jenis produk, di sini kami menggunakan bahan jamur. Jamur memiliki peran penting dalam berbagai budaya makanan di seluruh dunia. Ada sekitar 2.200 spesies jamur yang dapat dimakan di 110 negara dan sekitar 800 diantaranya dipastikan sebagai jamur yang dapat dimakan. Jamur telah digunakan sebagai bahan makanan dan obat-obatan selama ribuan tahun. Akhir-akhir ini, perkembangan untuk membudidayakan jamur yang dapat dimakan terus berkembang. Bahan makanan ini telah menjadi makanan pilihan yang populer dan sering dimasukkan ke dalam makanan sehari-hari karena kaya akan nutrisi penting seperti vitamin D, riboflavin, niacin, protein, kalium, dan serat makanan. Selain itu, jamur juga termasuk ke dalam makanan yang bebas gluten dan rendah nilai kalorinya. Saat ini, jamur banyak disajikan karena rasanya yang enak, wanginya yang khas, dan komposisi nutrisinya yang baik. Namun, di samping itu, jamur sangat mudah untuk mengalami kerusakan pasca pemanenan. Berikut adalah beberapa jenis jamur yang biasa dikonsumsi khususnya di Indonesia sendiri. Ada jamur tiram, jamur kancing, jamur kuping, jamur merang, jamur shiitake, dan jamur enoki. Mengingat sifat jamur yang sangat mudah rusak, maka diperlukan sebuah teknik pengolahan yang tepat dan paling sesuai yang dapat memperpanjang umur simpan tanpa mengorbankan sifat nutrisi dan fitokimianya. Terdapat banyak cara untuk memperpanjang umur simpan seperti penggorengan, pengeringan, penghasinan, dan pembekuan. Namun, di antara semua metode pemrosesan tersedia, di sini kami akan membahas salah satu metodenya yaitu penggorengan. Penggorengan sendiri ini merupakan cara di mana air dikeluarkan dari produk dan minyak yang dipanaskan bertindak sebagai media perpindahan panasnya. Saat penggorengan berlangsung, uap air akan menguap yang pada gilirannya mengubah struktur seluler produk. Hal itu akan membuat terbentuknya pori-pori dan minyak akan menembus masuk ke dalam produk. Pada umumnya, suhu minyak berkisar antara 160 sampai 180 derajat Celcius. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa nutrisi dan menyebabkan oksidasi pada minyak. Selain itu, kendala utama yang dapat terjadi pada proses penggorengan adalah sulitnya penerimaan konsumen terhadap produk gorengan karena serapan minyaknya yang tinggi pada saat menggoreng. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sylvia dan Moreira menunjukkan bahwa produk vacuum frying dapat mempertahankan warna dan rasa natural dengan lebih baik. Secara umum, proses penggorengan yang dilakukan menggunakan vakum mencegah penurunan kualitas seperti pencoklatan dan pemudaran produk penggorengan. Vacuum frying sendiri merupakan teknik menggoreng makanan berlemak dengan tekanan di bawah level atmosfer, yang berfungsi untuk mengurangi kandungan minyak, perubahan warna, dan hilangnya vitamin serta senyawa lain yang biasanya terkait dengan oksidasi dan pemrosesan suhu tinggi. Di sini dapat dilihat diagram skema dari alat vacuum frying itu sendiri. Jika dibandingkan dengan teknologi penggorengan yang lain, untuk buah dan sayuran, vacuum frying adalah pilihan yang paling tepat untuk mendapatkan produk kering berkualitas tinggi dalam waktu pemrosesan yang jauh lebih singkat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penurunan kualitas tetap dapat terjadi selama proses vacuum frying. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas produk dengan metode vacuum frying, maka diperlukan beberapa tindakan pendahuluan seperti blanching, pretreatment osmotik, pelapisan, dan metode pembekuan. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan, yaitu yang pertama bagian pengaruh teknik penggorengan terhadap kualitas bahan pangan. Nah, sebagai pendahuluan,
Perilaku pendahuluan itu adalah perilaku yang kita lakukan kepada bahan pangan sebelum kita melakukan proses penggorengan, baik itu dalam penggorengan vakum atau jenis penggorengan lainnya. Nah, perlakuan pendahuluan ini terdiri dari blanching, dehidrasi osmotik, pelapisan, dan pembekuan. Nah, pengaruh dari perilaku pendahuluan ini ketika dilakukan pada bahan pangan sebelum penggorengan akan dapat mengurangi penyerapan minyak, menjaga warna alami, dan mengurangi penyusutan. Secara spesifik, pengaruh perilaku pendahuluan pada bahan pangan yaitu yang pertama yaitu blanching. Nah, blanching ketika dilakukan sebelum dilakukannya proses penggorengan, maka dapat mengurangi penyerapan minyak dengan terjadinya gelatinisasi di permukaan pati. Yang kedua yaitu dehidrasi osmotik. Nah, dehidrasi osmotik ini akan mempengaruhi kualitas produk akhir dengan cara mencegah perubahan warna dari bahan pangan yang akan digoreng. Selanjutnya yaitu pelapisan. Nah, pelapisan ini dapat menurunkan kandungan minyak sama seperti blanching tadi dan mempertahankan kualitas bahan menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu pembekuan. Dengan adanya pembekuan, maka terjadi peningkatan kecepatan. Artinya, durasi kita dalam menggoreng bahan pangan untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan tidak selama ketika kita tidak melakukan proses pembekuan sebelum proses penggorengan. Nah, dengan dilakukannya proses pembekuan sebelum penggorengan ini, maka kualitas dari produk gorengan yang dihasilkan juga semakin lebih baik. Perilaku pendahuluan yang lainnya yaitu pelapisan dengan natrium karboksil metil selulosa atau sering disebut dengan CMC. Nah, pelapisan CMC ini pada jamur dapat menghasilkan penurunan penyerapan minyak terbesar karena memiliki kemampuan untuk membentuk lapisan yang dapat dimakan untuk menghalangi lipid. Terus selanjutnya itu ada warna. Perubahan warna pada jamur selama masa penyimpanan ini disebabkan karena terciptanya pigmen coklat yang dihasilkan dari reaksi Maillard dan oksidasi lipid. Nah, reaksi Maillard yang terjadi antara gula produksi dan sumber protein serta serapan minyak mempengaruhi warna akhir jamur yang digoreng. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara iradiasi gamma, perlakuan pelapisan, pengemasan atmosfer yang dimodifikasi, serta penyimpanan dingin. Metode lain yang dapat digunakan untuk mengontrol pencoklatan sama pemrosesan meliputi penggunaan antioksidan, inaktivasi enzim, penurunan suhu pemrosesan, dan isolasi udara. Saat proses penggorengan akan terjadi perubahan warna menjadi coklat yang dipengaruhi oleh waktu dan suhu selama penggorengan. Semakin lama waktu dan suhu penggorengan, warna jamur akan semakin gelap atau semakin coklat akibat dari lama proses penggorengan yang dibuktikan dari perbandingan warna penggorengan jamur pada suhu 80 derajat yang lebih cerah bila dibandingkan dengan suhu penggorengan 90 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Selanjutnya, tekstur. Terbentuknya tekstur yang renyah pada hasil penggorengan jamur ini disebabkan oleh penurunan kadar air selama proses penggorengan, dehidrasi pada bahan, dan laju pembentukan pori-pori pada saat proses penggorengan. Selain itu, luas permukaan bahan pada saat penggorengan juga mempengaruhi tekstur dari jamur tersebut. Semakin tipis potongan bahan saat digoreng akan menghasilkan tekstur yang semakin renyah. Selanjutnya ada kadar air. Rata-rata water activity dari jamur segar adalah 0,94. Sebagian besar water activity ini tergantung pada kadar air dan kelembapan produknya. Karena perbedaan suhu saturasi antara air dan minyak seiring dengan peningkatan suhu penggorengan, hal itu juga akan meningkatkan gaya pendorong termal antara air dan minyak dan kehilangan kelembapan meningkat dengan meningkatnya suhu penggorengan. Pada bahan yang digoreng, tingkat kehilangan kadar air merupakan faktor yang penting, karena kehilangan kadar air ini dipengaruhi oleh perbedaan suhu penggorengan. Teknik dan waktu penggorengan yang berbeda menghasilkan kadar air yang berbeda pada jamur. Semakin tinggi suhu dan waktu penggorengan, maka kadar air yang terdapat pada jamur akan menurun. Penurunan kadar air terjadi dalam 3 menit pertama vacuum frying untuk suhu 90 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk penggorengan vacuum
80 derajat Celcius, penurunan kadar air yang signifikan terjadi karena bertambahnya waktu penggorengan vakum dari 3 menjadi 6 menit. Selanjutnya yaitu kadar lemak pada jamur yang digoreng. Nah, seperti kita ketahui bahwa proses penggorengan hampir secara umum selalu menggunakan minyak dalam proses penggorengannya. Maka tidak heran bahwa terjadi peningkatan lemak pada bahan jamur. Pada jamur yang alami atau tanpa proses penggorengan, itu lemaknya sekitar 35,62 sampai 49,35% dengan rata-rata 40,92%. Nah, kadar ini bergantung dari spesies masing-masing jamurnya. Namun setelah dilakukannya proses penggorengan, maka lemak pada jamur akan meningkat lebih tinggi sekitar 15,46 sampai 26,81%. Nah, peningkatan ini sekitar 2-3 kali lebih tinggi daripada lemak pada jamur yang masih mentah atau tanpa proses pengolahan. Nah, peningkatan kadar lemak pada jamur ini semakin meningkat seiring bertambahnya waktu penggorengan, karena lemak makin dapat meresap ke dalam bahan. Nah, selain itu, pada waktu penggorengan yang konstan, ditemukan bahwa kandungan lemak yang paling tinggi adalah pada saat kematangan bahan itu paling rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kematangan dari bahan pangan juga sangat mempengaruhi bagaimana kadar lemak itu akan diserap oleh bahan. Selanjutnya, kandungan lemak dari jamur yang diberi perlakuan pendahuluan seperti pembekuan juga lebih tinggi daripada tanpa pembekuan, karena pembekuan dapat menghancurkan struktur dinding sel dan menyebabkan gangguan yang lebih besar pada sel jamur, sehingga membuat lemak lebih mudah diserap dan ditahan selama penggorengan vakum. Selanjutnya yaitu kadar fitokimia, yaitu fenolat. Nah, kehilangan minimum total fenolat pada jamur dapat dikaitkan dengan penerapan vacuum frying yang dapat mempertahankan jumlah maksimum fitokimia dalam bahan yang digoreng. Diketahui bahwa kandungan fenolat berbanding terbalik dengan kematangannya, di mana seiring bertambahnya umur jamur, maka kandungan fenoliknya akan menurun. Begitu pula interaksi antara waktu penggorengan dan pengaruh kuadratik terhadap kandungan fenolik produk. Baik, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh parameter penggorengan terhadap bahan. Yang pertama yaitu suhu. Suhu pada saat penggorengan, khususnya vacuum frying, akan berpengaruh terhadap kadar air, kadar lemak atau penyerapan, dan warna serta sifat tekstur atau struktur pada produk. Nah, lalu, suhu ini apabila terlalu tinggi, akan merangsang mode reaksi pencoklatan, termasuk reaksi enzimatik dan non-enzimatik, serta kemungkinan karamelisasi. Jadi, apabila suhunya akan semakin tinggi, maka produk akan semakin coklat atau perubahan warnanya akan semakin menggelap. Kemudian, panas yang berlebih akan menghasilkan fenomena karbonisasi di luar, tetapi bagian dalam yang masih setengah matang, peningkatan pengambilan minyak, hilangan nutrisi, serta pembentukan zat berbahaya. Jadi maksudnya di sini adalah apabila panasnya itu terlalu berlebih, maka bagian luar produk akan sudah menggosong atau lebih menggelap gitu warnanya. Kemudian teksturnya juga sudah semakin renyah, namun bagian dalamnya masih mentah atau masih setengah matang. Kemudian yang kedua adalah pengaruh waktu penggorengan terhadap produk. Waktu penggorengan yang berlebihan akan membuat jamur menjadi kaku dan terlalu kecoklatan. Lama waktu penggorengan juga akan membuat produk jamur juga semakin crispy, namun apabila terlalu lama akan menjadi kaku dan terlalu coklat ataupun bahkan bisa gosong. Kemudian penyerapan minyak yang lebih tinggi juga disebabkan oleh struktur kerak yang berbeda dan porositas yang disebabkan oleh waktu penggorengan yang lebih lama. Jadi, apabila waktu penggorengannya lebih lama, maka akan lebih banyak minyak yang terserap. Kemudian yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari metode vacuum frying terhadap jamur. Perlakuan pendahuluan dapat secara signifikan meningkatkan atribut kualitas termasuk warna dan evaluasi sensorik lainnya, seperti tekstur dan kadar air, lemak, serta fitokimia. Jadi, tadi metode vacuum frying ini juga berpengaruh nyata terhadap warna, tekstur, kadar air, lemak, dan fitokimia. Kemudian,
Waktu dan suhu penggorengan juga akan berpengaruh nyata terhadap tekstur dan warna jamur. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.